Halo teman-teman, sahabat jari Pelawi Chess. Sudah lama tidak menyaksikan pertandingan Paul Murphy. Kali ini teman-teman, banyak langkah dia untuk mengambil keputusan mematikan raja lawan saat berhadapan dengan Duke of Brunswick tahun 1858. Bagaimana keseruannya teman-teman? Langkah yang beda diambilnya, ada 3 langkah sebenarnya. Tetapi langkah yang terjadi teman-teman sangat brutal. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi kalian baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga. Selamat menyaksikan. Di sini Paul Murphy memegang buah putih teman-teman, memulai dengan pion E4 dan Duke of Brunswick membalas pion E5. Putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Terjadilah pembukaan Philidor defense. Lihat, setelah putih menaikkan pion D2 langkah mengajak pertukaran, balasan dari hitam mengeluarkan gajah ke G4. Sebenarnya langkah baik dari rumusan Philidor defense teman-teman, kita berandai, adalah memukul pion dengan pion. Dan pion dipukul oleh menteri, dan langkah rumusannya berikutnya kuda mengancam menteri. Lalu gajah mengepin raja, dan gajah dikeluarkan untuk menjaga kuda. Terjadi pertukaran perwira teman-teman. Langkah seperti ini yang biasanya terjadi untuk pembukaan Philidor defense. Setelah putih roka di sayap raja, hitam bisa keluarkan gajah ataupun bisa keluarkan kuda. Ini langkah rumusan. Tetapi di sini Duke of Brunswick tidak memainkan itu. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Dia langsung mengeluarkan gajah dan menempatkan ke G4. Seolah-olah mengancam pertukaran kuda dan sekaligus mengancam menteri. Di sini putih memukul pion, dan pelajaran penting, hitam tidak bisa pukul pion teman-teman. Karena apabila ini terjadi, jelas raja hitam tidak bisa melakukan rokade lagi. Setelah kuda pukul pion dan mengancam posisi pion yang ada di F7, putih sangat unggul di sini. Maka dari itu teman-teman, hitam tidak pukul pion yang ada di E5, melainkan memukul kuda dengan gajah. Ini langkah asli. Langkah berikutnya Paul Murphy memukul gajah dengan menteri, mengancam pion yang ada di F7. Terjadi pemukulan pion setelah dilakukan oleh hitam, putih mengeluarkan gajah ke C5, ada ancaman skakmat, kuda membendung. Langkah berikutnya, apa teman-teman? Yang diambil Paul Murphy, kalian bisa pause videonya. Luar biasa yang dipertontonkan di partai ini, khususnya langkah Paul Murphy. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukannya? Yaps, benar sekali apabila kalian berpikir menteri ke B3 mengancam pion yang ada di F7. Sekaligus menteri juga mengancam pion yang ada di B7. Di sini hitam mengeluarkan menteri ke E7 melindungi pion. Kita berandai teman-teman. Setelah kuda ke C3 oleh putih, kenapa dia tidak memukul pion yang ada di B7? Inilah langkah yang diambil Paul Murphy yang luar biasanya teman-teman. Sebenarnya apabila dia pukul pion yang ada di B7 dengan menteri, dia sudah unggul. Mengancam posisi benteng dan jelas, hitam akan mengambil langkah menteri ke B4, skak dan sekaligus mengajak pertukaran dan harus disambut oleh putih. Setelah ini terjadi, gajah langsung pukul menteri. Tetap di sini teman-teman. Posisi pion maju mengancam gajah dan gajah mundur ke A5. Jelas di sini teman-teman, putih sangat unggul. Ini tidak diambil oleh Paul Murphy. Ada juga satu lagi teman-teman. Dengan posisi seperti ini, Paul Murphy bisa mengambil keuntungan pion dan posisi skak. Apabila menteri memukul gajah, maka menteri akan memukul pion yang ada di B7. Sekaligus akan mendapatkan benteng yang ada di A8. Nah, begini teman-teman kondisinya yang tercipta. Ada pilihan 2, tetapi dia mengambil pilihan yang ketiga teman-teman. Menaikkan kuda ke C3. Dampak dari ini, setelah hitam pion C6, menteri terlihat untuk melindungi pion yang ada di B7, lalu putih mengeluarkan gajah ke G5. Apa teman-teman konsekuensi setelah kondisi seperti ini? Duke of Brunswick melihat hal ini sangat tidak nyaman teman-teman. Dia menaikkan pion B2 langkah dan mengancam posisi gajah. Apabila ini alternatif hitam, kita berandai langsung dipukul oleh gajah.
maka pion menumpuk di jalur A. Dan satu lagi, apabila hitam mengambil langkah H6 mengancam gajah, maka putih pukul kuda dengan gajah mengancam menteri, dan tidak banyak pilihan, dipukul dengan pion. Lalu putih rokade sayap menteri. Di sini lagi-lagi putih pasti unggul. Maka dari itu teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Hitam mengambil langkah dengan kondisi seperti ini, pion B5 mengancam gajah. Berikutnya, Paul Morphy. Yaps, teman-teman. Kalian pikirkan apa langkah berikut? Sangat merubah semua keadaan. Bagaimana teman-teman? Benar sekali apabila kalian berpikir kuda memukul pion dan hitam memukul kuda tersebut. Coba kita berandai, apabila kuda tersebut tidak dipukul oleh pion, mungkin mengajak pertukaran menteri, dan terjadilah seperti ini. Maka pion maju mengancam gajah, lalu kuda dipukul oleh pion, tempo skak, gajah memukul pion dan skak, menutup oleh kuda dan pion pukul gajah. Inilah yang terjadi teman-teman, apabila kondisinya tidak dipukul oleh pion. Pengorbanan yang dilakukan oleh Paul Morphy di sini disambut oleh Duke of Brunswick, memukul kuda dengan pion. Dan ini yang dampak terjadi teman-teman, ditutup oleh kuda, maka rokade sayap menteri sekaligus juga mengancam kuda. Perhatikan, gajah petak hitam yang dimiliki oleh putih telah mengepin posisi menteri. Maka jelas, benteng yang melindungi kuda. Karena benteng yang dimiliki hitam, yang ada di H8 tidak berfungsi, ya, dia menukarkan kualitas dan mengaktifkan kembali benteng ke D1. Langkah berikutnya, menteri mengajak pertukaran. Apa teman-teman? Langkah yang dilakukan oleh Paul Morphy, kondisi seperti ini. Yaps, teman-teman, dia pukul benteng dengan gajah. Lalu gajah dipukul oleh kuda. Berikutnya, satu langkah ke depan. Raja hitam tewas, teman-teman. Kalian sudah dapat jawabannya? Coba pikirkan, teman-teman. Yaps, menteri B8 dan harus dipukul oleh kuda. Luar biasa, teman-teman. Langkah brilian atau cara Paul Morphy untuk mematikan Raja Hitam. Tidak ada obat teman-teman. Lihat bagaimana yang dimiliki oleh hitam. Ada menteri, ada benteng, ada gajah, ada kuda. Tetapi rajanya tidak bisa diselamatkan. Kita pelajari teman-teman, bagaimana dia mengorbankan kuda dan merubah semua langkah. Kalian harus ambil ilmu ini. Awalnya tadi pilih door defense terlihat di papan langkah pembukaannya. Dengan kondisi seperti ini dia mengorbankan kudanya, memukul pion yang ada di B5. Tadi saya sudah jelaskan kenapa kuda ini harus dipukul oleh pion. Dan ini yang diambil oleh Duke. Dia tidak memikirkan 7 ataupun langkah ke depan yang telah diperhitungkan oleh Paul Morphy. Luar biasa teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.